Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pa'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab marratan wal ikhlas sab'a marratin fa idza sallama qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi sab'ina marratan. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sinar rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, marilah kita sebentar lagi menyambut tentang datangnya malam Lailatul Qadar yang sangat mulia, yaitu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Untuk mengisi kegiatan penyambutan malam Lailatul Qadar, marilah kita pergunakan untuk beribadah. Apakah itu dengan melaksanakan sholat wajib, berjamaah sholat maghrib dan isya-nya, dan sholat taraweh dan tadarusnya. Bahkan ulama lain menambah, ada kegiatan sholat malam Lailatul Qadar. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kita mengalami malam-malam yang ganjil 10 akhir malam Lailatul Qadar, kadang-kadang malam 21, kadang-kadang malam 23, 25, 27, kadang-kadang malam ke-29. Ketika malam-malam ganjil tersebut, marilah kita pergunakan, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ibadah malam Lailatul Qadar. Yang lebih baik, ibadah yang dilaksanakan pada malam itu 83 tahun 4 bulan. Dengan cara melaksanakan sholat sunat. Bagaimana prakteknya sholat sunat tersebut? Perlu kita ketahui, sholat sunat Lailatul Qadar minimalnya aqalluha rok'atani, minimalnya 2 rakaat. Wa ausatuha mi'atu rok'ah, pertengahan daripada sholat Lailatul Qadar yaitu 100 rakaat, 50 kali salam. Bahkan wa aksaruha alfu rok'atin, yang paling banyak sholat sunat Lailatul Qadar adalah 1000 rakaat. Dipersilahkan, mau 2 rakaat boleh, mau 10 rakaat boleh, 5 kali salam, mau 100 rakaat boleh 10 kali salam, ataupun mau 1000 rakaat boleh 2 rakaat, 2 rakaat berarti 500 kali salam. Bagaimana usolinya ketika kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar? Usolli sunnata Lailatul Qadari rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lalu membaca doa iftitah seperti halnya sholat biasa. Di rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah, dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, silakan membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad sebanyak 7 kali. Itu setiap rakaat setelah Fatihah. Kalau di kitab Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail Al-Haqi, ketika kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar, rakaat pertama dan yang rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Menurut Ibnu Abbas 7 kali baca surat Al-Ikhlasnya, menurut Syekh Ismail Al-Haqi adalah 3 kali. Silahkan Anda bisa memilih sendiri. Apakah mau 3 kali surat Al-Ikhlasnya, apakah mau 7 kali, dua-duanya dipertanggungjawabkan. Maka fa'idza salama, ketika orang tersebut sudah melaksanakan sholat Lailatul Qadar minimal 2 rakaat, pertengahannya 100 rakaat, yang paling banyak 1000 rakaat. Ketika sudah salam, silakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimalnya 70 kali untuk kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istighfarnya? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan, itu wiridannya. Sebanyak minimalnya 70 kali. Kalau kita mau 7.000 boleh, mau 100.000 boleh beristighfar, karena keuntungan ibadah kita tidak mungkin dirasakan oleh yang lain, untuk kita sendiri. Bahkan suatu ketika salat Aisyah radhiyallahu taala an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma aqulu in wafaqtu tilkai lailah. Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasul, kalau malam-malam yang aku lalui mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Ma aqulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah ketika mengisi malam Lailatul Qadar dengan membacakan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan di riwayat lain ada yang ditambahkan selain doa tersebut, ditambah dengan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Silakan. Jadi kalau kita gabungkan doa-doa setelah melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 70 kali. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Silakan sebanyak-banyaknya baca. Sehingga apa keistimewaan ketika kita melaksanakan sholat sunat malam Lailatul Qadar minimal 2 rakaat? Sabda ulama, la yakumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawaihi. Bagi orang yang melaksanakan sholat sunat malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kedua orang tuanya. Jadi pada malam Lailatul Qadar, apabila kita mau dikatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka laksanakanlah sholat sunat Lailatul Qadar. Insya Allah yang melaksanakannya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, dan dosa-dosa kedua orang tuanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yab'asullahu ta'ala malaikatan ilal jinan yagrisunal asyar wa yabnunal kusur wa yajurruna fihal anhar wala yahruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar, maka langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menuju surga dan menanam berbagai pepohonan yang berbuah, yang nanti buahnya bisa dipetik oleh orang yang melaksanakan sholat sunat malam Lailatul Qadar. Dan para malaikat itu juga diperintahkan oleh Allah untuk membangun gedung-gedung di surga untuk menjadi tempat tinggal orang yang melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar, dan mengalirkan air di bawah pohon-pohonnya dengan air yang sangat indah di dalam surga untuk diminum oleh orang-orang yang melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Ketika kita melaksanakan sholat Lailatul Qadar, ketika dijemput ajal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan malaikat Azrail, maka apa yang telah kita lakukan melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar, apakah pohon yang ditanam oleh malaikat, gedung yang dibangun oleh malaikat di surga, dan sungai-sungai yang dialirkan oleh malaikat ketika kita menjelang wafat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keistimewaan daripada pelaksanaan sholat Lailatul Qadar. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, wa min fadaili dzalikal waqti annahu yurfa'u su'alul qabri amman mata fihi. Keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar, bahkan apabila ada seseorang muslim atau muslimat
muslim laki-laki dan muslim perempuan meninggal dunia pas malam Lailatul Qadar, maka ada remisi dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibebaskan dari pertanyaan malaikat munkar nakir, tidak akan mendapatkan pertanyaan di alam barzah, di alam kubur kita ketika kita meninggal dunia pada malam Lailatul Qadar. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seperti selain daripada malam Lailatul Qadar yang memiliki keistimewaan tersebut, ketika seseorang meninggal dunia pada malam hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dibebaskan dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan berupa pembahasan dan penjelasan kaifiat sholat Lailatul Qadar bermanfaat. Selamat melaksanakan dan selamat menyambut malam Lailatul Qadar tahun ini. Khudh ma sofa wada ma qadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.